Banyak orang mikir bisnis kardus itu cuman beli mesin, selesai. Padahal kalau salah beli mesin di awal bisa bikin modal kamu amsyong. Bahkan ke depan produksi kamu jadi maksimal. Nah, di video ini saya ingin jelasin mesin apa yang perlu disiapkan, kemudian berapa estimasi harganya, biar kalian tuh kebantu nggak salah langkah. Tapi ingat ya, ini untuk usaha kardus skala UMKM atau budgetnya yang sangat mepet, mungkin cocok buat kalian. Jadi ada beberapa poin. Satu, ada orang yang pengen mulai usaha kardus, mulai dari mana. Kemudian ada yang udah terlanjur mulai tapi memang mau mengembangkan atau mau berhenti, kayak galau. Atau kamu yang pengen ekspansi dari yang kamu punya usaha lain, kemudian pengen pindah ke usaha kardus. Nah, kita simak langsung video ini. Ketemu lagi di KRDS. Kita akan bahas segala macam tentang kardus. Jadi kamu nggak cuma dapat info saja, tapi kamu juga dapat kalkulasi yang berdasarkan lapangan itu bagaimana. Nah, jadi kalau kita bicara tentang usaha kardus, pertama itu kita tahu jenis usahanya dulu. Nah, saya menyimpulkan menjadi tiga part. Pertama itu ada namanya usaha mini box pemula. Jadi di mini box pemula itu biasanya yang saya amatin berdasarkan pengalaman itu dari mulai bahan menjadi kotak polos. Nah, itu mini box pemula tuh. Jadi mesinnya pun hanya 1 hingga 3 atau paling banyak mungkin 5 mesin. Dan areanya pun nggak besar. Itu mini box pemula. Kemudian ada mini box besar. Mini box besar itu dari mulai lembaran, kemudian ke box jadi. Tapi jadinya ini bisa berbagai macam. Ada die cut, kemudian ada cetak, ada cetak lapis menggunakan mesin offset, dan itu panjang rantainya. Jadi ini mini box besar. Dari lokasi juga pun terlihat bagaimana ukuran pabriknya. Dan yang ketiga itu pabrik core. Pabrik core ini mungkin bisa dibilang hitungan jari ya di tempat saya atau tempat kamu, karena dia itu dari lembaran gulungan menjadi box jadi dari hulu ke hilir gitu. Bahkan ada yang bukan cuman rollnya aja, jadi roll lembaran itu dari mulai bubur pun ada yang menguasai dari ujung sana ke ujung sini. Nah, itu pabrik core. Nah, di sini saya coba untuk fokus ke usaha mini box pemula, yaitu skala kecil yang memang tadi saya bilang mesin mungkin hanya 1 hingga 5 mesin yang akan dimiliki oleh orang tersebut. Oke, part berikutnya itu saya coba terangkan tentang alur produksi kardus. Jadi alur produksi kardus itu kalau bisa dibilang paling mudahnya itu ada ini, pertama lembaran. Setelah lembaran ada misalnya di pabrik atau di gudang kita potong. Setelah potong itu kita coak. Setelah coak itu kita lem bagian kupingnya, dan setelah itu dihitung dan diikat dan kemudian kirim. Itu paling mudahnya ya. Kalau misalnya kardusnya kardus standar atau slot atau kardus A1 nyebutnya ya. Jadi kayak semacam mie instan atau air mineral, itu kardus itu tahapannya seperti itu. Nah, kalau kardus die cut dari mulai lembaran kemudian dipotong, kemudian dipon, dihitung dan diikat, kemudian kirim. Nah, itu ada 2 alur ya. Ada yang tadi pertama itu yang kardus standar atau A1, yang kedua itu kardus die cut. Itu bisa dua-duanya dikerjakan oleh mini box pemula. Setelah paham nih tentang alur produksi, kemudian di sini saya ingin jelaskan tentang
mesin apa sih yang dipakai dengan alur produksi yang tadi. Nah, untuk mesin ini saya membagi sebenarnya ada 3 paket ya. Jadi ada paket A, paket B, paket C. Paket A itu yang tadi saya bilang di alur produksinya itu memang ini spesialis untuk kardus standar. Jadi hanya 2 mesin yang diutamakan, ada mesin sliter dan ada mesin slotter. Untuk paket A ini, di sliter itu untuk potong, slotter untuk coak. Paket B itu ada sliter dan mesin roll gulung ya, jadi pon giling. Dan paket C ada 3 mesin, ada sliter, slotter, dan pon giling. Nah, jadi kita bikin paket ada 3. Jadi kamu bisa memilih mulai dari mana sih, mesin apa sih. Nah, ini untuk pemula, pahamin dulu tentang paket 3 ini. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang masalah mesin sliter nih, mesin sliter ini sebenarnya mesin paling wajib. Orang nyebutnya ini mesin potong bahan kardus. Bisa juga dipakai buat bahan infraboard, atau ada beberapa spon yang tebal itu juga bisa dipakai. Cuman ini utamanya buat kardus. Jadi dia tujuannya buat memotong bahan lembaran yang besar. Itu ada dua part ya, atau 1 set kita nyebutnya. Jadi ada dua belah pisau atas dan bawah. Itu nanti kardus masuk dan potong. Itu untuk masalah ukuran, biasanya sih kalau mesin sliter ini ukurannya tuh dari 120 cm untuk ukuran roll ini ya, ukuran 150 cm hingga ukuran 200 cm atau 2 meter. Untuk harganya, untuk yang 120 itu kisaran di 5 jutaan. Kemudian yang 150 itu di sekitar 7 juta, dan yang 2 meter itu sekitar 12 juta. Jadi itu bisa kelihatan ya harganya. Range itu dari 5 juta sampai ke 12 juta. Tapi itu opsional. Maksudnya dalam arti pisaunya itu kan macam-macam, kamu bisa tambahin berapa set. Nah, itu untuk mesin sliter. Dan perlu diingat juga, yang saya infokan ini mesin skala rumahan atau UMKM. Jadi nanti di akhir akan saya coba kasih disclaimer apa yang perlu paham dengan mesin-mesin ini. Yang pasti dari segi harga ini sangat adorable ya, maksudnya sangat terjangkau. Kemudian kita bahas tentang mesin slotter. Mesin slotter itu atau mesin coak, kalau ini nggak bisa dibongkar-bongkar ya. Jadi memang ada 4 part. Saya memang membuat coak kardus. Ketika ngomongin masalah tadi kardus standar atau A1 itu bisa langsung ada 4, dan itu nanti digeser-geser pokoknya. Nah, itu untuk estimasi harga itu mesin coak biasanya untuk yang paling kecil itu sekitar 12 jutaan. Itu mesin coak ya. Kemudian kalau yang besarnya tentu lebih daripada itulah. Nah, dari sini kalau misalnya kita rangkum nih, jadi simulasi di mesin kardus itu kita rangkum. Terus kalau misalnya kita mau paket mesin A berapa, paket mesin B berapa, paket mesin C berapa. Kalau estimasi saya, kalau ngomongin paket A yang anggap aja paling kecil ya, itu kan anggapnya ukuran 120. Itu ada 2 mesin, jadi sliter dan pon giling. Itu sebenarnya cuma butuh 7,5 juta. Jadi pon giling itu untuk ngebentuk itu di luar dengan pisau pon. Kemudian paket B itu harganya sekitar 18 jutaan. Itu 2 mesin, 1 mesin sliter, 1 mesin slotter. Yang tadi saya bilang alurnya itu untuk kardus A1 atau kardus standar. Dan paket C itu bisa sampai 20 jutaan, bahkan 28 juta bisa kalau memang langsung 3 mesinnya, sliter, slotter, dan pon. Nah, dari sini perlu digarisbawahin, ini belum termasuk bangunan, listrik, bahan baku, dan yang lain-lain lah. Jadi saya kasih disclaimer juga bahwa mesin-mesin yang
saya infokan ini mesin buatan sendiri. Kalau misalnya saran saya, ketika kamu ingin membeli mesin ini, kamu punya basic ngoprek. Karena dari segi presisi nanti biasanya penggunaan berapa 6 bulan atau setahun gitu. Itu ada yang bergeser detailnya itu sedikit ya. Cuma kalau kamu paham bisa ngoprek, tinggal diakalin ini gitu. Itu usia pakainya bisa lebih dari 5 tahun. Cuman minor-minor itu bakal ada. Bisa tumpul, bisa kamu pakai gerinda ditajamin lagi tanpa beli part baru, kayak gitu-gitu. Kamu harus paham lah tentang ngoprek mesin. Karena saya ngomong di sini di awal ini ada beberapa orang yang membandingkan mesin ini dengan mesin pabrikan besar, misalnya mesin Taiwan atau mesin Cina yang ukuran besar. Itu harganya kalau kita komparasi harga mesin slotter misalnya yang saya infokan tuh 12 juta, mereka tuh bisa 10 kali lipat. Dengan as yang lebih besar itu bisa 120 juta itu. Jadi kamu pengen dapat yang harga 10 kali lipat itu dengan metode atau perlakuan yang sama itu rada sulit. Makanya untuk yang pemula ini bisa kamu pakai. Nah, baru saya ngasih poin pentingnya itu, kesalahan yang paling sering di bisnis kardus adalah beli mesin dulu tapi ordernya belum ada. Nah, saran saya nih, ya alhamdulillah saya 12 tahun di kardus, jadi pertama itu cari ordernya. Kalau bicara tentang kisah Abdurrahman bin Auf itu kan pernah ditawari berbagai macam kemudahan ya, dari tawarin rumah, tawarin harta, tawaran istri itu loh. Beliau nggak mau, beliau malah cuma bilang, tunjukkan saya di mana pasar, show me the market bahasanya. Jadi menjadi pengusaha pedagang itu memang yang utama pasarnya dulu, ordernya dulu. Jadi kamu bisa jadi broker dulu, kemudian sambil belajar ilmu tentang usaha kardus, produk knowledge-nya. Setelah dapat customer, apalagi yang loyal, yang repeat, kamu baru beli mesin dan sekaligus persiapkan infrastrukturnya ya, bangunannya, kemudian elemen-elemen lain. Jadi beberapa pokoknya itu. Nah, ada juga pengalaman dari kami, dari salah satu teman ya. Jadi dia tuh punya usaha, sudah settle di online shop. Kemudian dia itu setiap bulan order kardus nih, dan angkanya lumayan gitu, 2 digit lah, sekitar berapa 20 atau 40 jutaan. Nah, aku udah berpikir gitu loh, kenapa nggak saya bikin aja usaha kardus, daripada saya order, atau bisa lebih hemat. Nah, dia berpikir seperti itu sederhananya. Kemudian belilah dia mesin. Apa yang terjadi? Nah, kita akan bahas di video berikutnya insya Allah. Jangan lupa subscribe channel KRDS untuk mendapatkan informasi dan kalkulasi yang bikin kamu nggak gegabah ke depan. Dan semoga di dunia kardus itu akan lebih tercerahkan. Terima kasih.